di perusahaannya Mas Ir sendiri ini daftarnya itu lewat apa kalau sekarang? Kalau misalnya untuk level staff ke atas kita masih pakai job street ya. Ya. Tapi kalau misalnya untuk level operator kita biasanya lewat yayasan sih. Tuh. Oh, Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya nanya yayasannya eh, lewat mana sih gitu. Kita biasanya nah sekarang kita udah berada di Cikampek bersama Mas Ir gitu. Kita akan membahas tentang seputar perusahaannya, kayak gimana nih cara masuknya, gimana cara daftarnya gitu. Lagi sih bersama Mas Ir gitu. ya, Mas Ir sendiri gitu kayak. Dulu awal masuk perusahaan itu tahun berapa? saya waktu pas masuk di PT saya bekerja dulu, Ya, saya masuk di tahun 2013. udah lama ya, 2013. 2013. Lama. Lama. Dan kemudian pada saat saya masuk ya lumayan lama lah untuk proses-proses sampai saya permanen itu sampai ya kalau di PT saya sampai 3 tahun gitu ya. Oh. Ya seperti itu. Jadi pada waktu pertama masuk itu kayak masih prosesnya kayak yang sekarang magang ataupun langsung tanda tangan kontrak menjadi karyawan kontrak. Kalau saya waktu pas pertama kali masuk saya karyawan kontrak. Ah, Ya kebetulan saya waktu itu ditempatkan di production engineering ya. ya. Yang sebenarnya production engineering itu basicnya basic teknik industri sebenarnya. Ya. Tapi ya karena di PT diharuskan, maksudnya apa di production engineering itu harus bisa, ya mau nggak mau kita harus ya berkecimpung di situ gitu. Dan pada akhirnya sambil berjalannya waktu ya kita bisa gitu. Terus untuk PT-nya sendiri nih Mas Ir ini masuk di PT-nya PT apa nih? Saya di PT Shop Elektronik Indonesia, Oh. produksi elektronik seperti kulkas, washing machine, mesin cuci, terus kemudian TV. Ya, pada saat pertama kali saya masuk ya saya di lemari es. Ya, Kulkas nih Iya, tepatnya. kulkas. Oh. ya kalau di bahasa Indonesia refrigerator lah. Ya. Terus pertama kali nih Mas Ir nih daftar itu lewat apa? Atau lewat web kah? Atau lewat yayasan kah? Atau dari BKK sekolahan? Nah, kalau saya waktu itu lewat job street ya. Kemudian kebetulan di job street itu saya coba searching di nanya ke teman, coba di job street gitu. Oh ya udah saya coba di job street. Di situ kan banyak ya PT yang kita pengen gitu. Dan ya alhamdulillah gitu. Dan saya di PT Shop ini bukan yang pertama kali saya tes. Pertama kali saya tes waktu itu saya di Unilever. Waktu pas di Unilever itu kebetulan di Unilever itu saya langsung tes dengan user langsung ya, jadi nggak ada psikotes pada saat itu. Langsung Nggak tahu kelanjutannya nanti ada psikotes apa enggak, tapi saya pada saat di situ saya langsung ketemu user gitu. Yang namanya pertama kali kita interview ya, grogi lah gitu. Iya. Wah, ditanya ini padahal kita tahu, tapi ternyata ngeblank gitu kan. Ya itu jadi pembelajaran gitu. Dan semua orang ya mungkin bukan saya aja, semua pasti pernah berpengalaman tiba-tiba ngeblank gitu. Iya. Soalnya juga kayak masih fresh graduate ini. Iya, sama masih kerja, graduate, ya. betul. Terus untuk sekarang ini untuk jumlah shiftnya di PT-nya Mas sendiri ada berapa shift nih? Kalau di tempat saya yang sekarang itu ada 3 shift gitu. Nah, tapi kebetulan saya sudah pindah dari refrigerator ke AC. Nah, alhamdulillah kita ada plan baru. Ya, kita masih proses untuk inilah pengerjaan sampai ke tahap produksi. Karena kan AC di tempat kita kan masih impor ya, Thailand sama Cina. Oh, jadi impor bukan ke lokal sendiri ya? Masih nanti akan datang. Oh, nah ya kan datang nih. Ya. Terus untuk
dari segi kayak gaji atau fasilitas dari PT itu kayak dapat apa aja sih gitu Mas Ir? Kalau dulu saya waktu pas pertama kali masuk, dulu itu untuk kontrak sendiri kita kalau fasilitas dari perusahaan sendiri kayak biaya proses eh, biaya proses dari kita berobat itu sudah di cover sama perusahaan pada saat itu. Nah, cuman kalau untuk sekarang di tempat saya ya kita memakai BPJS. Langsung dulu kayak Untuk kontrak ya, tapi kalau untuk permanen kita asuransi. Ada asuransi. Jadi sekarang udah dibedain. plusnya gitu ya. Ya. Terus kalau untuk lemburan sendiri ini apakah setiap hari Kak ada lemburan Senin sampai Jumat, sampai Sabtu ataupun Minggu gitu sampai OT itu berbulan kayak dalam waktu 1 bulan itu kayak penuh full dengan OT gitu atau emang sesuai dengan target aja? Kalau kita sih tergantung schedule produksi ya. Kalau misalnya schedule produksi kita diharuskan untuk OT ya kita OT gitu. Biasanya sih kalau misalkan dulu masih ada 2 shift itu kita dari jam 8 sampai ketemu jam 8 lagi. Nah, tapi kalau misalkan sekarang udah 3 shift ya biasa kita ketemu di hari Sabtu saja. Oh gitu. Terus kalau untuk dari perusahaannya sendiri nih dari PT-nya kayak buat karyawan kontraknya nih ada fasilitas buat jemputan atau diwajibkan buat bawa motor sendiri atau gimana? Kita ada fasilitas jemputan. Oh jemputan juga gitu? Iya betul. Nah kalau kebetulan di Karawang sendiri kan mengharuskan harus pribumi ya, maksudnya harus tinggal di Karawang dan ini ya kita kita harus ngerekrutnya ya di Karawang. Oh jadi buat pribumi Ya, aja buat ini gitu pribumi, buat rekrutnya. gitu. Oh, iya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga kayak dari luar juga sama gitu. Terus kalau semisal nih di dalam PT ini kayak disediakan ada fasilitas kayak buat tempat olahraga atau apa itu? Kita untuk tempat olahraga ada futsal sih. Jadi nggak perlu keluar-keluar nih Iya. berarti. Iya. Futsal. Terus kayak semisal nih pertama kali kan Mas Irni sendiri kan lewat Job Street nih Iya. pada waktu 2013 dulu. Ah. Nah sekarang kan dengan perkembangannya zaman nih udah zaman digital udah kayak rame banget kayak bisa lewat TikTok, Instagram, Nah gitu. kayak ataupun kan yayasan-yayasan lah ibaratnya sekarang di Cikarang di mana dan sekitarnya kan kayak lewat penyalur kerjanya sendiri itu kita harus lewat yayasan nih. Terus untuk yang sekarang sendiri ini di perusahaannya Mas Ir sendiri ini daftarnya itu lewat apa kalau sekarang? Kalau misalnya untuk level staff ke atas kita masih pakai Job Street ya. Ya. Tapi kalau misalnya untuk level operator kita biasanya lewat yayasan sih. Gitu. Oh. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya nanya yayasannya lewat mana sih gitu. Kita biasanya ada kalau nggak salah ada 3 SIM, Persada sama Nikita gitu. Nah, cuman biasanya sih kalau misalnya lebih kepengen tahu detailnya, nah itu biasanya ditanyakan saja gitu sama yang ya misalnya Pak di sana ada lowongan nggak gitu, misalnya seperti itu. Jadi berarti kita user sebagai yang mau ngelamar nih datang ke yayasannya langsung nih gitu Datang ya. ke yayasan langsung. Itu di daerah Karawang apa bisa di daerah Cikarang juga? Biasanya tergantung sih, kalau misalnya dari yayasannya sendiri kadang ada yang ada dibuka pendaftarannya lewat Disnaker, itu biasanya yayasannya suka ada gitu. Cuman kalau untuk yayasan saya kurang begitu paham karena di kita pun ketika kita mau interview itu yayasannya sudah menyiapkan orangnya. Gitu. Terus kalau untuk di tesnya sendiri nih Mas ini dulu kayak tes-tesnya itu masih kayak sama kayak yang dulu apa yang sekarang udah beda? Kalau mungkin sekarang zaman udah canggih ya, jadi Iya. kayak lewat online gitu. Jadi nggak perlu Datang langsung datang gitu. langsung gitu kadang. Tapi ada juga yang datang langsung. Sesuai kebutuhan Ya, lah. sesuai kebutuhan. Gitu.
selama dari tahun 2013 sampai sekarang udah menginjak tahun 2023. Udah berapa tahun nih berarti? 8 atau 9 ya? Ya kalau hitungan kontraknya saya 3 tahun ya. Oh, Tapi 3 kan tahun. saya sempat kena riset tuh. Jadi pas permanen ternyata NPK saya baru lagi. Oh. Nah, jadi hitungannya udah 6 tahun lebih lah. Ya, kalau hitungan 6 tahun lebih itu hitungan karyawannya tetapnya. Tapi kalau untuk kontraknya 3 tahun pada saat itu. Berarti selama kerja 6 tahun baru pengangkatan. Betul. Alhamdulillahnya. Ya, pas sudah 3 tahun, nah pas mau diangkat ternyata kena riset, jadi Iya. diangkat. Tapi kalau rezeki kan kembali lagi Ya, ya. betul, rezeki mah udah ada yang ngatur. Ada yang di PT SAP jadi ada 3 di yayasan nih, bisa Persada sama Nikita gitu. Buat teman-teman, buat adik-adik kalau nanya gitu kayak gimana sih caranya gitu kan, tadi bisa nanya langsung ke situ, bisa datang ke yayasan gitu banyak. Ya mungkin buat fresh graduate sih lebih tepatnya kayak masih bingung mau nyari-nyari kerja nih, kayak gue harus nyari kerja di mana gitu, kayak masih bingung gitu. Padahal info loker kan juga banyak. Tapi sekarang kayak yang di media sosial pun kayak banyak penipuan juga gitu, betul, nggak sesuai dengan itunya. Udah ngelamar nih, dapat panggilan via email atau apa, giliran dicek di Maps-nya ternyata salah tempatnya Ya, betul. gitu. Saya juga gitu. pernah waktu itu lewat email malah gitu. Saya disuruh datang ke Kalimantan Ih, jauh dan suruh tiketnya suruh beli sendiri, nanti dirembes gitu. Cuman saya tanya-tanya ke teman saya, ternyata jangan bohong itu. Oh, ini udah bohong gitu. Dan ya buat teman-teman juga selagi masih muda, ya jangan sampai, kita kan bekerja nyari uang ya, bukan Iya benar. bukan ngasih uang gitu. Tapi ya kita harus usaha dulu lah gitu. Gitu. Lagi masih muda ini. Ya, selagi masih muda, masih bisa berjuang gitu. masih bisa berjuang. Alhamdulillah bisa sampai titik ini Betul, gitu, bisa betul. udah jadi pengangkatan kayak yang tetap di PT SAP juga gitu. Dia juga udah bisa beli rumah di sini di Cikampek di perumahan, alhamdulillahnya juga. Iya. Untuk Mas Ir sendiri asli dari mana? Kalau saya campuran. Kalau bapak Palembang Kuningan, ibu Banten, saya lahir di Lampung. 3 tempat nih. Ya, nah, tapi saya dari kecil di Bekasi sih. Oh. Gitu, nah di Bekasi. Terus kemudian dari TK sampai SMA juga sama di Bekasi, dan kuliah di waktu itu alhamdulillah dapatnya di UGM pada saat itu, di Universitas Gadjah Mada, sama kayak Pak Jokowi. Iya, gitu. Nah, ya udah pas kuliah di sana, ya jadi inilah apa sih namanya? Jadi ada rasa percaya diri sendiri ya. Karena apa? Karena ketika kita mau sekolah nih, SMA nih, wah kita mau berebut kayaknya sekolah favorit di sini tuh enak nih. Nah ternyata setelah kuliah kita jadi berpikir masuk SMA dimanapun atau SMK dimanapun sama aja gitu. Ya gimana kita gitu. Tapi saya merasakan ketika saya lulus kuliah dan waktu itu kuliah di UGM, kerja di mana aja, maksudnya daftar di mana aja kita dipanggil gitu. Cuman di mana kita gitu. Ketika kita nanti tes bisa masuk, ya itu rezeki kita. Kalau Iya, misalnya benar. nggak masuk, ya berarti bukan rezeki kita. Punya kepercayaan sendiri nih lulusan Betul. dari UGM. Jadi kayak bisa di Betul sih. Saya pun ngerasain pada saat saya lulus kuliah itu di bulan Oktober, November, Desember, itu ngerasain nganggur. Di Januari, di Februari awal saya diterima di Shop akhirnya, yaitu rezeki saya. Berarti lulus dari UGM langsung masuk ke PT SAP Ya, ya? betul. Kalau ditanya pengalaman di mana lagi, belum ada. Jadi dari awal SGD dari UGM langsung masuk ke PT SAP Iya, sampai sekarang. betul. Alhamdulillah. Betul. Prodinya Mas Ir sendiri nih di UGM ini ngambil prodi apa nih? Saya waktu itu ngambil D3 teknik mesin. Oh, Ya, mesin. teknik mesin. Nah, waktu pas di teknik mesin kan banyak lah belajar kayak CNC, terus kayak mesin-mesin
Bubut, padahal background saya SMA gitu ya Ah. kan. Saya ngelihat kakak kelas ada yang belum lulus di masih 2003 tuh belum lulus pada saat itu. Nah, terus saya jadi berpikir bisa ya lulus ya gitu ya. Ternyata ya alhamdulillah walaupun telat 1 bulan ya itu udah lulus. Dari Karena kan lulusan SMA. dulu kan eh, pada saat semester pertama itu ada ngikir bikin palu pada saat itu. Ih. Dan alhamdulillahnya saya itu kebagiannya itu nggak pada saat bulan puasa gitu. Mungkin kalau pada saat bulan puasa ya udah batal kali. Udah mau semua enggak? Iya. Dan ya lulus dari mata pelajaran itu nilai C itu udah alhamdulillah. Iya. Dia gak mikirin nilai B apa nilai Iya, A. karena itu menurut saya ya mungkin di situ tuh kita melatih kesabaran ya, karena dari kubus kita ngikir sampai ketemu ukurannya dan nggak boleh lewat ukurannya, sedangkan toleransinya cuman berapa sekian milimeter gitu kan. Ya gitulah, tapi ya dijalanin aja. Nah benar. Ya semua sesuatu nggak ada yang nggak bisa. Iya benar. Bahkan dulu saya waktu pas SMA, saya dulu kan kelas 1 SMA, terus masuk kelas 2 SMA kan di PPI dulu ya, Purna Paskibraka Indonesia tahun 2007 waktu itu. Dan ya di situ kan ada remedial, terus sering dispen kan ya. Nah itu saya tuh sering tuh di remedial, terus sering nggak dibolehin masuk sama guru olahraga tuh, karena dia sebel banget sama paskibra pada saat itu. Ya cuman ya nggak apa-apa lah gitu, maksudnya ya kita nggak bisa maksain. Cuman alhamdulillahnya saya punya teman-teman yang solid pada saat itu IPA 1. Mereka bantuin saya gitu. Ya udah akhirnya alhamdulillah gitu. Dan guru-guru saya pun ketika saya masuk di UGM nggak ada yang percaya. Ya Ini udah. kebanggaan tersendiri lagi Ya, ini jadi gitu. tersendiri gitu. Iya, jadi seperti itulah gitu hanya. Untuk Mas Ir sendiri nih, kalau sekarang kan udah jadi karyawan tetap di PT SAP nih gitu. Untuk ini apa namanya, kayak ada kepinginan buat resign atau apa gak sih, kayak semisal pengen udah dapetin di PT SAP udah sepanjang ini gitu, kayak ya pengen kayak buka usaha atau apa gitu, atau enggak gitu pengen masih di PT SAP atau enggak itu buka usaha sendiri lagi gitu atau gimana? Oke, kalau misalnya sekarang kan saya di PT Shop ya, Iya. yang namanya kita bekerja kan untuk masih bekerja sama orang nih, Iya. gitu. Kita kan nggak tahu ya suatu saat ya yang namanya perusahaan kan ada yang stabil, ada yang nggak stabil, dan ya itu kita harus punya planning gitu, kita mau ngapain nih nanti nih gitu. Harus punya usaha apa gitu, punya planningnya apa. Nah ya udah, saya ada rencana sih mau buka Steam lah. Iya, saya ada rencana mau buka Steam gitu ya, gitu dah gitu. Cuman baru rencana sih. Nunggu modalnya dulu aja. Kan berarti udah ada planningan nih ya kan, Iya, selama betul. ini juga gitu. Iya. Apapun usaha kan tetap kita akan jadi bosnya gitu. Kan kita kalau kerja ikut orang juga kayak ya begitulah. Iya betul, karena kalau misalkan pindah ke PT lain pun bukannya saya nggak berani gitu ya, cuman ya udahlah gitu. Sekarang fokusnya ketika saya sudah nggak di shop, ya udah saya pengen usaha gitu. Karena di PT, misalnya saya pindah ke PT yang lain pun belum tentu untuk jadi karyawan gitu, karena kan ya tau lah kita kan udah ada omnibus law nih. Iya. Omnibus law udah gitu dijadiin perpu, wah udah. Kayak Gitu. iya sih, kayak imbasnya juga kena ke yang selanjutnya, kayak generasi Ya, selanjutnya gitu yang betul, gitu. udah tahun kan, kayak yang saya awal masuk 2022 udah kena omnibus law gitu. Iya. Tanggapan awalnya depannya kayak manis gitu, dijanjiin kayak ini bisa kerja ini sampai 5 tahun gitu, padahal aslinya di dalamnya kalau udah kita ngejalanin juga kayak peraturan itu tetap ada gitu. Iya gitu. Tuh, Ya, SKG makanya atau buat apa.
buat teman-teman yang masih baru ya, apalagi yang udah dapat kerja dan rezekinya misalnya di mana gitu, ketika masih kontrak gitu, ya saya sih menyarankan untuk tidak buang uang lah gitu. Kayak contoh misalkan, mentang-mentang kita udah dapat gaji nih misalnya sekian juta gitu, akhirnya mau beli motor trial contohnya cowok tuh. Jadi kalau sekarang ini, zaman sekarang ini, anak-anak baru itu kayak motornya itu lebih mewah dibanding yang permanen gitu. Lebih mewah daripada yang permanen gitu ya. Kayak misalnya mereka beli trial, motor trial, CBR gitu. Ya, dan ya iPhone gitu ya. Mungkin kalau misalnya masih muda wajar ya, karena saya juga dulu pernah Mas pada saat itu ganti-ganti handphone gitu. Tapi setelah kesini jadi berpikir ya udahlah gitu, beli motor ya misalnya motor Beat yang penting bisa jalan gitu. Ya sisanya buat dikumpulin ketika kita habis kontrak, kita masih punya planning untuk mungkin kita mau buka usaha atau nanti buat kesediaan untuk nanti dana-dana darurat gitu. Ya kan, nggak mungkin dong kita misalnya habis kontrak tiba-tiba langsung dapet gitu. Ya tapi ada juga yang seperti itu gitu. Tapi kebanyakan sih enggak. Kebanyakan sih enggak. Jadi kalau dipikir kayak masih muda gini, umur gini, kayak ya udah kerja aja nih, kerja beli duit, ntar buat kerja lagi gitu. Kalau habis buat nabung lagi, pengangguran, nyari kerja lagi gitu, ntar nabung lagi. Tapi kan kayak ya aslinya ya tadi gitu, kayak uang ditabung dulu buat kayak bikin usaha apa. Ya ditabung gitu. Ya, cuman ya namanya kita jiwa muda kita misalnya ada ini bagus gitu kita beli gitu. Kayak tergiur nih, masih tergiur gitu. Masih tergiur. Masih kepengen banyak gaya. Iya benar. Wajar lah itu. Kayak gengsinya ini masih tinggi gitu. Gue masih muda bisa cari duit lagi nih gitu kayak. Iya. Ya. Jadi seperti itu. Juga kayak ya terima kasih Mas Ir juga atas waktunya juga, udah dikasih tahu gimana sih caranya daftar juga dari yayasannya juga gitu, kayak juga diucapkan terima kasih juga udah disempatkan waktunya juga, waktu liburnya juga. Saya terima kasih dari dunia guru juga gitu. Saya juga terima kasih sudah berbagi pengalaman. Terima kasih juga gitu. Terus kayak mungkin ada yang perlu ada yang Mas Ir pengen samain nih kepada kayak ada yang kayak fresh graduate ataupun yang mencari kerja nih, kayak satu kata dua kata gitu kan. Kalau satu kata dua kata kayaknya kurang. ya buat teman-teman, ketika teman-teman lulus ya pasti kita punya planning ya mau ngapain gitu. Kalau bisa buat kayak layout mapping lah gitu, misalnya dari SMA kita mau ngapain, terus setelah misalnya mau kuliah silahkan, mau kerja juga silahkan gitu. Mau kuliah ketika orang tua masih mampu itu bagus gitu, silahkan. Tapi kalau misalnya kerja sambil kuliah itu luar biasa gitu. Karena rata-rata ketika orang udah kenal duit ya udah males gitu kuliah. Nah itu udah mau mikir lagi. Iya betul. Nah silakan teman-teman untuk yang mau mencari kerja, banyak di website di Jobstreet itu lebih banyak justru di Jobstreet, dan kayak di media sosial. Nah kalau misalnya di media sosial dilihat-lihat dulu gitu, jangan terlalu percaya gitu, tapi cari info-info dulu lah gitu, karena banyak sekali ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ketika nih masuk ini nih harus bayar dulu sekian gitu ya. Kalau bisa ya janganlah gitu, teman-teman masih muda ya nikmati saja perjuangan teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman ngelihat hitam putih pada ngantri ya, kalau bisa ya merasakan juga gitu ketika dari teman-teman dapat, ya udah itu artinya teman-teman udah rezekinya di situ dan bersyukur gitu. Ketika kita malas, kita lihat lagi ke belakang. Nah, tuh ada yang masih ngantri di belakang sana gitu. Masih ada yang ngantri mau mencari kerja gitu. Nah, seperti itu gitu. Dan ketika teman-teman sudah masuk, tetap dijaga kesehatan,
kita kerja sama orang ya, jadi kita harus taat sama aturan. Terus kemudian eh, attitude teman-teman, karena attitude itu penting di dalam perusahaan ya. Ketika teman-teman attitude-nya tidak bagus ya rata-rata ya nggak akan panjang gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman attitude-nya bagus ya itu akan jadi pertimbangan teman-teman akan dilanjut atau tidak, seperti itu sih gitu ya. Itu aja. Oke, terima kasih banyak buat Mas Ir juga. Kita tadi udah kayak masih itunya juga ya ibaratnya kayak bukan buat teman-teman juga, kayak buat saya sendiri pun kayak buat pembelajaran juga. Saya sebagai karyawan kontrak pun juga kayak ya lagi attitude itu penting banget, penting banget gitu kayak. Ya, mungkin cukup sekian gitu dari kami dari Dunia Buruh. Semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya ataupun buat mas mbaknya yang buat nyari kerja tadi gitu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.